Lu bales gue 20 menit, gue kali 2 gue bales lu 40 menit. Ya kan? Oke. Gue balas lu 40 menit, lu balas 60 menit, gue balas lu 120 menit lagi. Hi everyone, it's me Feren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your PDKT era, this is the right channel for you. Nah, kalau kalian sampai di episode ini, mungkin kalian udah nonton episode sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian sampai di episode ini kalian gak tahu kita lagi ngomongin apa, mending kamu balik dulu ke episode 10. Karena sebelumnya kita udah sempat bahas tentang kenapa sih cowok itu bisa tiba-tiba cinta banget sama kita, tapi bisa tiba-tiba dia menghilang, seakan-akan menghilang dan kehilangan rasa cintanya kepada kita gitu. Nah, di episode 10 kita udah bahas kenapa cowok bisa pakai gitu, apa alasannya, dan apa aja hal yang gak boleh kamu lakukan, karena bisa aja hal kecil itu yang kamu lakukan bisa bikin dia bener-bener gone. Nah, tapi di episode ini kita bakal bahas lebih banyak lagi. Kalau tadi itu apa yang gak boleh dilakukan, tapi di episode ini kita bakal mengulik lebih banyak apa yang harus kita lakukan supaya ketika cowok itu lagi acting hot and cold dan dia lagi masuk ke cave-nya, apa sih yang harus kita lakukan? Gak mungkin dong kita diem doang, ya kan? Kalau gitu aku pengen nanya JA dulu nih. Menurut JA, apa sih yang harus kita, para kaum wanita ini lakukan ketika cowok kita itu belum cowok deh, baru apa sih PDKT-an ya? Apa sih bahasanya? Gebetan? Doi, gebetan ya bener. Kalau gebetan kita itu tuh lagi tiba-tiba tidak sesosweet itu lagi, atau dia lagi butuh waktu dia untuk recover, apa yang harus kita lakuin? I think paling pertama itu kalian harus center yourself and invest in yourself. What do you think, Ci? Agree banget, bener. Karena ketika aku pernah baca, ketika cowok lagi masuk ke dalam cave-nya, dia itu kan lagi mengalami satu emotional damage. Kayak ya semacam kayak gitulah ya, ada sesuatu yang dia lagi mencoba untuk solve, ya kan. Nah, dia akan merasa lebih mumet lagi kalau dia lihat ceweknya itu tuh kayak galau-galau atau misalnya malah cranky. Itu malah menambahkan another problem buat dia. Tapi kalau misalnya dia lihat ceweknya aja kayak happy, bisa take care of herself, itu tuh nggak menambahkan satu problem lagi buat cowoknya, dan itu mempercepat cowoknya untuk keluar dari cave-nya. Tapi kalau kamu aja galau-galau, kamu jadi kayak nggak jelas. Kadang-kadang ketika kita udah galau, kita nggak kurang memperhatikan penampilan kita kan terkadang. Bener. Jadi nggak dandan, jadi kayak nggak make up, atau misalnya jadi kayak out-outan misalnya. Itu tuh jadi membuat mereka, you add another problem ke cowok kamu. Kamu bikin mereka makin lama keluar dari cave-nya mereka, istilahnya gitu loh. Jadi that's why kayak tadi kamu bilang, center yourself and invest in yourself tuh bener. Karena cowok juga gak pengen lihat seseorang yang dia cintainya itu tuh gak bahagia gitu. Tapi itu yang tadi Cici ngomong, tadi kan Cici sempat ngomong tentang itu kan, semakin ceweknya happy and like punya individu sendiri, kayak semakin cowoknya juga pengen kayak cepet-cepet keluar kan dari kayak recovery period tersebut. Itu actually my second point sih, aka just do whatever that makes you happy. Karena kalau misalnya semakin kalian tuh kayak semakin ikut menggalau di saat cowok kalian lagi kayak di period tersebut, dia juga makin ngerasa yang kayak, loh, gue udah kayak sedih-sedih kok malah ada yang menambahi kesedihan ini gitu loh. Nah, kalian tuh nggak boleh lupa loh, kalau misalnya meskipun kalian udah di hubungan yang baru, kalian tuh masih individu dan manusia kalian sendiri. Kalian jangan sampai lupa kalau kalian tuh punya ambisi-ambisi kalian sendiri, atau nggak, kalian masih punya kayak teman dan keluarga yang kayak kalian kayak harus kayak maintain relationship-nya gitu loh. Satu lagi yang aku pengen kalian tahu tuh, jangan sampai kalian pikir kalau misalnya cowok kalian tuh acting hot and cold tuh gara-gara kalian, karena ya in the heat of a new relationship, wajar dong, pasti kayak awal-awalnya kayak honeymoon phase, dan wajar it will get to a point where like
cowok kalian perlu that recovery phase itu kan. Nah, tapi di saat-saat itu kalian juga harus ingat kalau misalnya kalian tuh punya dunia kalian sendiri gitu loh. Gua agree sama yang tadi Cici bilang, yang kayak ketika cowok kalian ngelihat kalian tuh bisa tanpa dia dan bisa hidup tenang tanpa dia, kayak dengan kayak happy and like fulfilled tanpa dia, nggak tahu kenapa bakal ada sesuatu di dalam dia yang kayak pengen nge-proof yang kayak gue tuh mau lu di hidup gue gitu loh. Gue tuh nggak mau lose you karena kayak lu tuh kayak udah kayak cewek mateng gitu loh, boleh dibilang like ngerti gak sih yang kayak lu tuh nggak perlu cowok untuk like make you happy gitu loh. Obviously mereka tuh pasti nggak mau lose you kalau kayak gitu caranya gitu sih. Bener. Bahkan itu kalau misalnya you do what makes you happy dan dia ngeliat kayak oh cewek ini tuh whole banget as a woman, itu makin membuat dia kayak sumpah gue gak akan mau kehilangan dia dan gue akan cepet-cepet keluar. Dan gue pengen buktiin kalau misalnya kita bahkan bisa happy bareng gitu, ngerti gak sih? I agree banget. Terakhir tuh ya, kalian tuh harus jujur sama diri kalian sendiri. Kayak kalian pertama-tama harus assess situationnya gimana. Again, back to the point yang tadi kita ngomong tentang yang kayak ini cowok beneran ghosting atau beneran emang lagi recovery period aja. Pertama kalian harus lihat itu dulu. Kalian lihat dulu all the signs, kalian lihat dulu dia tuh cara communicate sama kaliannya gimana gitu. Kalian harus jujur yang kayak ini cowok tuh cuma recovery period. Oke, kalau recovery period doang oke. Tapi kalau misalnya ini cowok udah nunjukin signs kalau misalnya dia udah mau ghosting kalian jangan malah in denial yang kayak oh dia cuma recovery period doang kok, oh dia kayak cuma perlu waktu dari gua bentar gitu, tapi kayak aslinya lu udah mau di ghosting gitu kan. Jadi kayak kalian harus jujur. Kok kayaknya itu gua ya? Emang iya? Nggak tahu, mungkin itu sih kali ya, kayak poin yang be honest with yourself itu kayak salah satu yang masih aku harus belajar juga, karena aku sering gitu ketika cowok itu udah mulai kayak tarik ulurnya, aku akan yang kayak ngerasa tuh yang kayak oh enggak, ya kayak self denial gitu, yang kayak oh gitu, ngerti kan yang kayak oh enggak deh kayaknya gini. Nah itu yang membuat kita semakin memperburuk ekspektasi kita. Orang ekspektasi kita aja udah buruk, terus semakin diperburuk dengan cara kita yang kayak self denial, yang kayak oh enggak kok itu bukan ghosting. Terus misalnya dia lagi pergi sama temen-temennya, ada ceweknya, oh enggak dia lagi butuh waktu recover aja, mungkin itu emang circle pertemanan. Yang kayak udah gitu dia akhirnya makin lama makin nongkrong sama temennya, terus dia nggak kabarin kamu, terus kamu makin iya emang dia masih butuh waktu, paling bentar lagi dia balik. Nah itu tuh yang iya dia butuh waktu aja, udah agak bego. Kadang-kadang gue suka kayak gitu. Nah kalian jangan sampai kayak gue gitu. Tiba-tiba aku kepikir kalau misalnya cowok honeymoon phase-nya udah berkurang atau kayak frekuensinya mulai mengecil, itu kan pertama tadi bisa aja dia lagi butuh recovery atau dia lagi mau ghosting. Tapi kalau menurut kamu, kalau misalnya gimana kalau misalnya cewek yang ngelakuin ini artinya apa? Kalau cewek mulai hot and cold gitu ya maksudnya? Kalau cewek udah mulai menjauh gitu kan maksudnya? Mungkin gue gak bisa jawab buat kayak general cewek, karena kan pasti semua cewek beda-beda kan ya. Cuman kalau misalnya gue yang mulai hot and cold, itu gue bukan mau recover sih, itu gue udah mau bye-bye sih. Jadi itu bener-bener kayak kamu udah pelan-pelan mengurangi frekuensi itu karena memang kamu udah mau menghilang. Iya, karena gue orangnya tuh sangat-sangat straightforward. Kalau misalnya I like you, you will know. Kayak gue bakal show kalau misalnya itu tuh affection. Tapi kalau misalnya gue udah gak suka sama lu, gue pasti langsung mengurangi apapun itu yang ya gitulah. Maksudnya gue pasti langsung itu sih, bye-bye. Itu bukan hot and cold, itu bukan recovery, itu bye-bye. Tapi ya, tadi aku kepikiran, kayaknya mungkin kan karena kita terlalu softy nih ya, kita terlalu softy ya, kalau ketika kita ngelakuin itu ya berarti kita udah bener-bener mau menghilang gitu. Kayak kita emang ngerasa maaf nggak dulu ya gitu, kayak nggak dulu ya gitu kan. Nah tapi di satu sisi menurut aku ada another reason kalau misalnya cewek kayak gitu. Kamu kenapa? Pernah dengar tentang play hard to get gak? Oh, I see your point. Nah jadi kayaknya bisa juga ada di posisi dimana cewek ngelakuin kayak gitu supaya dia yang main tarik ulurnya sekarang. Dia yang kayak kayak dia mau kasih tahu cowoknya kalau misalnya sekarang gue act super sweet dan super lovely ke lu, tapi
ketika lu nggak memaintain itu dengan baik, bisa jadi tiba-tiba gue hilang nih, terus tiba-tiba gue jadi kayak ngambek, marah gitu. Itu adalah salah satu cara mereka untuk play hard to get tadi. Nanti nonton pada kira kenapa gue bisa berpikiran kayak gini, karena gue kayak gitu. Enggak, tapi gue ngelihat banyak sih cewek-cewek yang kayak play hard to get. Cuman kayak gue ngerti lu pengen kayak prove yourself to me gitu kan. Kan playing hard to get kan kayak lu tuh pengen cowoknya prove themselves to you kalau misalnya mereka tuh kayak berjuang ngedapetin lu gitu kan. Tapi in my personal opinion ya, I don't think you have to make a guy prove you kalau he wants you. I think kalau misalnya he wants you, kayak naturally he's just gonna prove it to you. Ngerti gak sih? Kayak you don't have to play hard to get. Awalnya tuh aku kayak ngerasa play hard to get tuh seksi banget loh. Tapi iya, gue gak bisa. Gue juga gak bisa. Contoh ya, kita coba skenario hard to get. Kamu tau gak sih, paling gampang skenario play hard to get itu adalah ngebales chat. Contoh, lu bales gue 20 menit, gue kali 2, gue bales lu 40 menit, ya kan? Oke. Gue bales lu 40 menit, lu bales 60 menit, gue bales lu 120 menit lagi. Wow, oke. Nah, itu salah satu skenario yang aku paling gak kuat. Aku gak bakal bisa. Sekali handphoneku udah bunyi ting, terus notifnya dari dia, gue udah kayak gue udah mikirin jawabannya, dan gue udah bener-bener gak sabar untuk ngetik balik supaya gue pengen tahu jawaban dia lagi apa gitu. Jadi kalau misalnya kayak tadi kalau kalian mengira aku adalah cewek play hard to get, no, gue super softy dan gue mau memakai skenario seksi itu gue gak bisa, sumpah. Menurut kamu apalagi skenario play hard to get? Mungkin pernah gak di hubungan sebelumnya bahkan kamu kayak nggak sengaja juga kayak ngelakuin sesuatu hal ini ke cowok yang sebenarnya tergolong play hard to get? Di experience gue gak pernah, jujur demi apa gue gak pernah, karena gue tipe orang yang sangat jujur banget. Kayak kalau misalnya emang gue suka, gue gak suka gitu. Kayak gue gak suka pun pasti kayak gue gak jawab or anything gitu. Tapi kalau misalnya gue suka ya kayak you will get my answer. Aku malah pernah di sisi anehnya loh. Gue play hard to get karena beneran gue ngomong sama dia. Yang kayak contoh nih ya, lu tau gak sih lu pernah kayak gue gak mau banget sama dia bukan tipe gue. Lu malah bukan play hard to get, lu beneran act hard to get. Yang kayak emang beneran gak mau, tapi malah beneran dapet. Nah gue kayak gitu. Yang kayak kamu bener-bener kayak emang udah jutek ke dia, emang kayak kamu jutek aja, emang kamu gak suka aja gitu. Yang kayak dia nanya kamu apa, kayak kamu balesnya cuma Y, K, O, I gitu, ngerti gak sih? Y. Tapi malah menurut dia semakin lu mencuekin dia semakin suka. Iya, ada loh. Banyak loh cowok-cowok kayak gitu. Gua kayak gitu woy, Sumpah gue jadi yang kayak, loh kok gue malah kayak gini dapet, giliran gue yang bener-bener softy gue malah gak dapet. Mungkin terkadang cewek yang ngerasa play hard to get itu mau kayak gitu karena dia punya past experience kayak gitu kali ya. Menurut gue kalau misalnya ada cewek yang play hard to get, mungkin di kayak past experience-nya dia tuh selalu ketemu cowok yang gak pernah kasih dia effort. Jadi mungkin in this new relationship itu pengen kayak, lu harus prove to me kalau misalnya lu tuh emang mau sama gua. Makanya mungkin ya they're playing hard to get. Karena besides that reason, gua nggak ngerti lagi kenapa kalau lu play hard to get kalau misalnya emang lu nggak suka sama cowoknya. You know what I mean? By the way, untuk menutup semuanya, aku bakal sedikit mengkonklusikan apa yang udah kita bahas, termasuk yang di episode 10, karena itu semua berhubungan. Yes. Yang pertama-tama, ketika kalian mulai merasa kalau cowok itu mulai gak so sweet, atau tarik ulur, atau hot and cold, atau mulai menunjukkan sifat withdrawals, itu tuh bisa jadi itu bukan karena mereka mau ghosting, tapi kita harus tahu bahwa ada natur dari laki-laki yang mereka membutuhkan waktu atau space untuk recover. Jadi ketika cowok itu lagi di fase recovery atau mereka masuk ke dalam cave-nya, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang pertama yang gak boleh dilakukan adalah convincing him. Kedua, overshare your feelings. Ketiga, setting unrealistic experience. Kalau kamu mau tahu lebih jelasnya kenapa sih nggak boleh convincing him, kenapa sih nggak boleh mulai deep talk atau kayak ngajak ngomong, kita ngomong yuk,
ini arahnya mau kemana sih? Nah, mending kamu go back ke episode 10 karena di situ kita bakal jelasin lebih detail. Nah, dan yang ketiga poin lagi yang paling penting juga adalah apa yang harus kamu lakukan ketika cowok itu lagi di dalam cave-nya. Apa tuh yang pertama? Yang pertama, center yourself, invest in yourself. Yang kedua, do whatever it is to make you happy. Just be happy on your own. You are your own individual. Jangan lupa kalau kalian tuh manusia sendiri. Ketiga, be honest with yourself. Jangan in denial. Selalu assess the situation whatever situation you're in. Dan yang terakhir, jangan play hard to get. No. Tapi kayak, menurut gue ya, Ci, banyak banget loh orang-orang yang kayak ketika cowoknya mulai menjauh, mereka tuh langsung yang kayak, gue kurang apa ya? Apa gue kurang baik? Terus mereka tambah baik. Bener. Mereka yang kayak, gue mau gue kirimin ini nggak? Mau gue jakin ini nggak? Mau gue samperin ke kantor nggak? Atau gimana gitu? Tapi kayak padahal kayak di saat-saat itu tuh kalian tuh yang harusnya malah give them space, terus kayak jangan ngeganggu space mereka. Ya kalian happy sendiri gitu loh. Nah, gue ngerasa ya ketika ada beberapa cewek yang gue pernah liat in my experience gitu ya. Ketika mereka tuh punya cowok, tiba-tiba mereka tuh punya kayak lupa kalau mereka tuh kayak punya sense of individuality gitu loh. Kayak mereka tuh lupa kalau mereka tuh kayak mandiri sebenarnya. Jadi kayak tiba-tiba cowoknya yang kayak, ini cewek gue kenapa sih? Kok dia seakan-akan gak punya kehidupan gitu loh. Seakan-akan pengen ketemu gue terus gitu loh, ngerti gak sih? Padahal in reality sebenarnya ceweknya mah kayak gak apa-apa aja kalau dia gak ketemu cowoknya. Tapi kalau ketika dia udah kayak pacaran, terus kayak dia kayak seakan-akan gak bisa lepas dari cowoknya gitu loh. Terus kayak kalau cowoknya mundur, dia malah takut yang kayak, okay, what's wrong with me? Like, what's going on? Gitu gak sih? Padahal kayak, they don't understand it loh. This is why I feel like everyone should read the book. Tapi ya, kayak gak cuman, aku kurang relate sih yang itu. Aku kurang relate yang ketika aku sama cowok itu, aku kayak ngerasa aku gak punya kehidupan. Tapi aku tuh aku juga gak relate. Aku tuh lebih relate yang ini loh, Jak. Yang kalau misalnya, contoh ya, waktu cowok aku udah mulai nggak so sweet lagi, aku tuh yang bakal mulai overthink kan. Lu tau lah gue overthink apa. Udah gitu aku bakal bakal mulai yang kayak, apa gue coba ajak dia ngobrol ya, apa gue coba Iya. Aku kenapa, aku salah apa, aduh kayak kenapa kalau dulu tuh aku salah apa tuh serba kayaknya salah gue deh, kayak gue harus tanya deh kenapa gitu, ngerti kan? Nah tapi yang kayak gitu loh, yang kayak yang membuat loh cowoknya malah ngerasa menjadi beneran kok kayaknya ada apa ya, ngerti gak sih? Iya. Gue juga dulu bahasanya pernah di fase yang kayak gue tuh kalau anything goes wrong in the relationship itu selalu salah diri gue sendiri. Yang kayak kalau misalnya dia ngejauh dikit, gue langsung kayak, gue kenapa? Loh, ini salah gue pasti. Tapi kayak lama-lama gue juga sadar yang kayak, I don't think in this world tuh everything revolves around me gitu loh, ngerti gak sih? Yang kayak kadang bukan salah gue, kadang emang kayak people have their own struggles aja in their life gitu loh, ngerti gak sih? Apa itu natur cewek ya? Apa kita doang? Apa semua orang juga gitu ya? Soalnya kayak sekarang mungkin gue bisa ngomong nih kayak sekarang gue bisa ngomong kayak kalau misalnya kayak gitu belum tentu tuh semua salah gue gitu kan. Tapi ketika nanti gue udah ada di situasi itu, gue tuh bisa yang kayaknya gue did something wrong deh. Apa gue perlu cari tahu ya, gue ngomong supaya gue bisa tahu gue salah apa. Tapi kan yang kayak gitu tuh waktu di talknya biasanya kayak dia kayak lebih kayak avoid, terus udah gitu kita yang kayak tuh kan lu nggak pernah mau ngobrol atau apa. Nah itu teh jadi kayak waktu pulang tuh kan nyesel, harusnya gue nggak mulai the talk gitu. Gue sering kayak gitu sih dulu, sumpah. Tapi yang apa tadi yang Cici ngomong, tadi Cici sempat ngomong tentang apa? Kalau misalnya dari buku yang Men Are From Mars terus Women Are From Venus, terus Cici ngomong tentang rubber sama wave tuh tentang apa sih? Salah satu karakteristik yang membedakan cewek sama cowok, kalau cewek itu tuh kayak wave itu kan ada naik turunnya kan, dan gak akan habis dan akan seperti kayak gitu terus. Tapi kalau cowok itu kayak rubber. Nah kalau wave itu kayak kita ada di mana kita sebagai cewek itu kayak super loving, kita tuh so sweet banget, kita appreciate our man so much, kita tuh bisa understand him. Yang tapi ada di momen dimana kita tuh jengkelin banget, yang kayak resek gitu. Dia nggak salah aja kita marah. Biasa di masa-masa dimana kita MS. Nah katanya wave itu tuh berdasarkan survei itu ada hubungan dengan hormonal kita, dimana ketika kita udah mau
Iya, that's why ada periode dimana kita tuh kayak lagi hormon apanya lagi tinggi, jadi kita tuh lebih cenderung lebih happy, lebih nggak sensitif. Tapi ketika kita lagi mau PMS, biasanya kita tuh jauh lebih sensitif dan lebih fragile katanya. Jadi lu ngomong salah dikit langsung deh lu kena. Nah itu katanya fase cewek itu kayak wave. Tapi kalau misalnya cowok katanya tuh kayak rubber, ya kan? Kamu tahu kan rubber tuh semakin kamu tarik semakin jauh, jepretnya akan makin kenceng dan lebih cepet dan lebih kenceng kan. Tapi kalau misalnya kamu cuman tarik dikit mah, ya baliknya cuman dikit juga. Kayak apa sih bukan percikan apa sih? Efek atau apa yang kamu rasakan itu tuh lebih respon. Apa sih bahasanya, astaga? Gue harus belajar bahasa deh ini kayaknya. Ketika dia butuh waktu untuk recover, itu adalah ketika dia waktu tarik menjauh sedikit dari kamu, semakin kamu membiarkan dia menjauh lebih jauh, dia akan spring back lebih kencang, which is dia akan lebih memberikan banyak affection. Iya, tapi kalau dia baru jauh dikit, kamu udah tarik dia balik, ya nggak akan ada kerasa apa-apa coy gitu. Kok gue jadi barbar sih? Oh, maybe that's where the quote itu loh, distance makes the love grow fonder. Tapi kamu pernah denger kalau misalnya cowok tuh nggak suka cewek yang mengekang. Nah karena itu kayak dia pengen waktu kan untuk kayak dia menjauh dulu supaya dia bisa recover dan dia balik lagi ke ceweknya dan memberikan affection yang lebih lagi, istilahnya dia udah recharge gitu kan. Nah tapi itu tuh sering banget disalahgunakan di era digital yang sekarang gitu loh, yang kayak malah cowoknya waktu dikasih kesempatan untuk recover ketika dia nggak punya self control yang oke, nah waktu itu dia malah gunakan untuk pelarian ke sesuatu yang nggak bener. Gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya kita membiarkan cowok kita untuk kayak give him space itu ada baiknya, tapi kita juga harus hati-hati. Ada baiknya kalau dia cowok baik, ada buruknya kalau dia cowok jelek. Nah, itu juga bisa apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan itu juga bisa mempengaruhi dia akan memanfaatkan waktu itu untuk mencari yang lain atau enggak. Contoh ya. Betul. Ketika kamu kasih dia space, tapi kamunya malah enggak menunjukkan value kayak, tau gak sih, aku tuh kemarin nontonin satu pasangan, aku lupa siapa, Jennifer Badim ya atau siapa gitu. Intinya dia kayak ngomong, kayaknya bukan deh, kayaknya artis luar deh. Intinya dia kayak ngomong, PDKT itu tuh nggak cuma di awal, PDKT itu tuh harus seterusnya gitu. Jadi ketika cowok kamu tuh lagi menjauh, tapi kalau kamu nggak bisa membuat dia merasa atau saling merasa kayak kita PDKT lagi, ya pasti akan ada rasa dimana kok gue kehilangan percikan-percikan cinta itu ya gitu loh. Last but not least, before we say our thank yous, I think me and Ciferen pengen rekomendasiin kalian satu buku namanya Men Are From Mars, Women Are From Venus, which is where most of our points from today's episodes came from. So, jadi di buku itu basically diceritain bagaimana cara pola pikir cowok dan cewek itu berbeda dan gimana caranya cowok dan cewek itu bisa kayak tinggal harmonis gitu lah dengan cara pola pikir berbeda dua ini. Jadi kayak the book is so interesting, apalagi buat orang-orang yang pacaran atau nggak kalian baru keluar dari relationship atau nggak kalian udah lama menikah bahkan. Jadi kayak sangat-sangat very very interesting book. Kalian harus banget baca. Thank you everyone. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe and turn on the notification bell supaya kalian tahu every time we drops a new video. Follow our Instagram and our TikTok at Tiba-Tiba Kepikir. And last but not least, thank you so much for watching this episode. Bye!